Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian Syarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini adalah renungan kita di hari ulang tahunnya Tiffany. Tadi dia memulai kata jikalau. Kalau kita baca 2 kali muncul kata jikalau. Kita tahu bahwa jikalau itu adalah bahasa dari penyebab. Jadi kalau ketemu bahasa Kupang bilang kalau bukan beta. Begitu, kalau di bahasa Kupangnya saudara, kalau bukan beta maka sesuatu tidak terjadi. Dan ini yang menjadi dasar untuk Kakak Tiffany dan mungkin Maida, Pak Inyo. Tadi Pak Inyo sudah bikin ini kesimpulan ya. Ini karena Tuhan. Jadi betul Mazmur bilang, jikalau bukan aku, jikalau bukan beta, jikalau bukan Tuhan, maka yang pertama menurut Alkitab, kenapa Tuhan harus menjadi prioritas? Pertama Tiffany harus ingat, Tuhan kasih Bapak Mama sehat, pekerjaan, bisa kasih kuliah. Yang Tuhan minta pertama, Tiffany harus tahu Tuhan itu menjadi prioritas. Kata jikalau bukan Tuhan itu berarti Tuhan menjadi prioritas di segala-galanya. Kenapa harus jadi prioritas? Karena dia penyebab dari segala sesuatu. Dia mulai dengan kata begini. Kalau Bapak Mama pulang baca ini Mazmur 127 ayat 1-2 ini menarik. Setelah dia bilang jikalau bukan Tuhan, maka dia muncul kalimat selanjutnya. Sia-sia. Sia-sia itu ada 3 kali muncul. Sia-sia kamu bangun rumah, sia-sia pengawal berjaga-jaga, sia-sia kamu bangun pagi. Jadi ada 3 kali Tuhan bicara, 2 kali dia bilang jikalau bukan Tuhan, dampaknya 3 kali dengan menggunakan kata sia-sia. Jadi kenapa Tiffany harus sadar ini? Karena kalau Tiffany, mungkin Tiffany hanya dengar cerita mama bapak, tapi beta juga dan kita semua kakak adik pasti jadi saksi. Kalau boleh beta tambah sedikit Bapak Inyo dan Maida, Tiffany ini dengan kakak Susan ini mirip-mirip. Jadi dorong dua ini terlalu peka dengan sakit, ya. Tapi kalau dong sampai hari ini kan penyebabnya jelas, bukan karena Pak Inyo, bukan karena Maida, bukan juga karena mama-mama yang jaga, pasti juga Tuhan pakai. Tapi menurut beta pertama karena ada tangan Tuhan yang bikin Tiffany sampai hari ini. Jadi kalau begitu, pertama, kenapa Tiffany harus taruh Tuhan nomor 1? Karena kalau tidak, semua ini sia-sia. Yang pertama, dia bilang sia-sia Tiffany bangun rumah. Nah, selalu beta bilang, kita ini kan tidak lagi bangun rumah. Tapi Tiffany sedang bangun cita-cita. Sedang bangun masa depan. Lewat kuliah ini sedang bangun. Nah, kalau Tiffany sudah taruh Tuhan yang sudah terbukti membesarkan Tiffany, pelihara Tiffany, dengan sakit-sakit tapi bisa tumbuh dengan baik sampai mau makan saja susah katanya. Jadi bagaimana bisa bertumbuh? Ya, kalau kita pikir secara akal-akal, menurut kesehatan dan hubungannya dengan kepintaran itu katanya yang masuk harus banyak. Nah, tapi kalau lihat Tiffany penggaya makan ini, sebenarnya karena kita dengar Tiffany pintar. Jadi kalau kita pikir secara matematika tidak cocok antara masuk dengan yang dihasilkan. Tapi tadi kembali, kalau bukan Tuhan sia-sia. Nah karena itu kenapa Tiffany harus utamakan Tuhan di hari ulang tahun. Setiap tahun ketika Tiffany ditambah 1, dia bilang nanti Tiffany mau bangun apapun tidak bisa. Nah sekarang Tiffany bangun masa depan dulu, ya kan? Bangun cita-cita dulu. Nanti, ya ini nanti. Yaitu satu waktu nanti Tiffany juga duduk seperti Bapak dan Mama, bangun satu kaca rumah tangga. Tapi sebelum sampai di jauh itu jangan pikir dulu. Tapi mulai dari sini, Tiffany tidak bisa bangun apapun kalau bukan karena Tuhan. Kenapa itu harus kita kuat? Ini bukan sebuah apa ya? Orang bilang sebuah ekstrim. Oh karena dia punya om, dia pun pendeta, jadi dia nasihat begitu. Tidak. Ini karena sudah terbukti Tiffany dalam pemeliharaan Tuhan, maka Tiffany harus yakin bahwa Tiffany bangun apapun, bangun cita-cita, bangun mimpi, bangun harapan, harus bangun dengan Tuhan. Kalau tidak, dia bilang yang dibangun itu sia-sia. Kenapa begitu? Kita sudah banyak dengar cerita. Dan ini fakta. Ya, ada orang di Bapak mampu kasih dia kuliah. Selalu kita bilang begitu.
Dia pun anak juga mampu, punya otak bagus. Ya kan? Tapi di tengah jalan, orang bisa saja kecelakaan. Orang bisa saja anak sakit. Kadang-kadang saya lihat anak-anak pintar gila. Kalau begitu, memang kau bisa bangun. Tetapi kalau bukan Tuhan yang memberkati, apapun yang kita bangun hari ini, tidak sampai di sana. Itu maksudnya. Tiffany? Jadi Tiffany mau bangun apapun, mimpi, harapan, cita-cita, ingat selalu bangun dengan Tuhan. Yang kedua, sia-sia yang kedua adalah dia bilang begini, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jangan Pak Inyo lah, jangan Pak Inyo saja dia mainnya. Beta yang anak 3 saja. Kemarin kata masih main gila dengan Maeta. Jadi ada cerita katanya, ada anak yang terlalu menjengkelkan orang tua sampai katanya ada di Jawa telepon, "Bapak, beta mau pulang," karena dia penonton acara olahraga di Sentul. Jadi dia bapak bilang, "Woi, lu sudah pulang sudah papa, karena masih ada 1." Artinya dia bapak bilang, "Kalau lu mati di perek dulu masih ada 1." Tapi katanya dia dan kan hanya punya 1 semata wayang. Nah biasanya katanya jangankan 1, kebotong ya anak 3 saja. Cynthia pergi, Jenny pergi, kadang-kadang potong juga takut, khawatir. Di jalan lu jadi apa, siapa lihat dong, jangan sampai ada orang bikin. Terlalu banyak pikiran orang tua. Tapi dia bilang, "Sudah apa, kalau ketemu mulai dengan Tuhan." Yang kedua, sia-sia kalau tidak Tuhan yang jaga. Kau mau jaga dia model apapun, kalau bukan Tuhan yang jaga, sesuatu akan terjadi di hidup. Sebaliknya, dibagi. Kalau Tuhan yang jaga lu, mama bisa terlepas. Yang lucu, kapan saat ketemu bercerita, dia bilang, "Pak Inyo, kenapa sudah dikasih Tiffany bawa motor?" Pak Inyo bilang, "Pak Ye, 1 kali dia sudah sampai kampus baru dia bilang, baik sampai kampus." Nah kadang-kadang Tuhan izinkan begitu supaya Pak Inyo dia sadar yang jaga dia itu bukan Pak Inyo dong, yang jaga dia itu Tuhan Allah. Jadi waktu Tiffany pulang baik-baik, itu membuktikan bahwa lihat, ketong ini khawatir memang kadang-kadang itulah manusia, tapi ketong terbatas. Itu baru jaga fisik, ya. Beta juga ingat waktu Jenny baru pertama kali naik motor, beta selalu larang juga Pak Inyo, dan jangan, bawa saya sekitar Pastor Oibat. Tapi satu waktu beta ada di mana kok, tiba-tiba pulang, beta tanya Mama Leni, pelayanan dari siapa? Tiap hari ketemu dengan Jenny, beda dalam hati, memang kadang-kadang Tuhan harus izinkan. Ketemu sudah dia supaya sadar bahwa yang jaga dong itu bukan ketemu, tapi jaga dong Tuhan. Nah itu baru jaga secara fisik. Kadang-kadang katanya ini bebannya orang tua. Di samping ketong jaga dong sudah celaka, ada satu kekhawatiran. Ini kekhawatiran yang paling ditakuti banyak orang, apalagi ketong pendeta, yaitu anak-anak pun jalan hidup. Karena ada orang yang hidup anak baik, tiba-tiba jalannya hancur. Ya, kita semua ngerti itu bahasa. Ya, kita bisa jaga dia dari motor, tapi ada orang-orang yang setan bisa pakai untuk merusak masa depan mereka. Tapi percayalah, kalau Tiffany, Bapak Mama sudah pasti andalkan Tuhan, Tiffany andalkan Tuhan. Karena Tiffany sudah bisa jaga Tiffany sendiri, kecuali Tuhan Allah. Yang terakhir, dia bilang begini, ayat yang terakhir dia bilang, sia-sia yang paling bagus adalah, sia-sia kamu bangun pagi, dan duduk sampai jam malam, dan makan roti diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi, ini Tiffany, kalau orang Jakarta bilang, ini Tiffany banget. Kenapa? Karena beta tahu nih Tiffany dengan Cynthia mirip-mirip. Dong kalau suruh belajar dong suruh pada daratan, ya, mau waktu dan sebagainya. Tapi ingat Tiffany, dia bilang, lu bangun mau dari pagi belajar sampai tengah malam ketemu pagi, tapi kalau bukan Tuhan yang lu andalkan, dia bilang sia-sia. Jadi Tiffany pintar, Tuhan puji Tuhan, Tuhan kasih itu kepintaran. Tapi Tiffany harus tahu bahwa untuk bisa raih itu roti, itu masa depan, itu sarjana, itu yang semua yang Tiffany ada di Tiffany ke otak itu, dia bilang dia kasih pada waktu tidur. Nah ini tidak berarti tidur, karena ayat itu bilang dia bangun pagi. Hanya bangun pagi dengan Tuhan, dengan bangun pagi tanpa Tuhan pasti sesuatu yang beda. Jadi mungkin itu pesan sederhana, kalau bukan Tuhan, Tiffany sudah ada. Kalau sebaliknya, karena Tuhan yang bikin Tiffany ada, di kesimpulan, di sana itu masih ada perjalanan panjang, tadi Bapak bilang. Tapi Tiffany bisa sampai di sana, kalau Tiffany dengar kata-kata Bapak dan Mama, ada Tuhan. Jadi mau sampai kapan pun selalu ditaruh kepala, belajar ingat Tuhan, mau pergi mana-mana ingat Tuhan, supaya Tuhan jaga, supaya apa yang menjadi mimpi Tiffany satu kali Tuhan kasih. Tuhan berkati, selamat malam, mari kita tutup kepala kita.